Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoni Adisandi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Saat ini saya mengajar di SMP Muhammadiyah 2 Malang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Video pembelajaran ini diambil pada tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan materi teks eksplanasi dengan model problem based learning berbantuan gambar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran pada pagi ini bisa bermanfaat dan juga lancar, silakan ketua kelasnya, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan kalian bisa cek teman sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Siapa hari ini yang tidak hadir? Esta, Irsyad, Hawari. Ya, Esta keterangannya apa? Izin. Kemudian Irsyad? Sakit. Hawari? Baik, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan, alat tulisnya dan juga buku siswa bahasa Indonesia. Silakan. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi dan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang Pak ini ingin bertanya, siapa yang masih mengingat? Siapa? Ya, silakan Mbak. Pertemuan pada materi yang kemarin, apa pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan dan budaya yang terdapat terjadi. Ya, tepuk tangan dulu ya buat teman kalian. Bagus, itu tadi pengertiannya. Sekarang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Siapa? Ya, Mas Dandi. Ciri-cirinya dari teks eksplanasi. Pertama apa, Mas Dandi? Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang dibahas tentang apa? Tentang fenomena. Ya, fenomena. Ya, fenomena. Kemudian selanjutnya apa? Yang dibahas kejadian umum tanpa partisipan manusia. Contohnya apa? Banjir, tsunami. Betul. Tsunami, gempa, hujan. Pelangi bisa tidak? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu buat Dandi. Ya, itu tadi ciri-cirinya ya. Tadi Mas Dandi sudah menyebutkan, kemudian Mbak Cahaya juga menyebutkan pengertiannya. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalau nantinya akan menganalisis bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan struktur teksnya.
Sedangkan yang di 4.10 keterampilannya itu ada dua. Kalian nantinya akan menyusun kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teksnya. Kemudian yang kedua 4.10.2 mengembangkan kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teksnya. Meskipun ada dua kompetensi dasar, pada pertemuan kita hari ini kita nantinya akan membahas 1 KD saja. Ya, yang sudah whiteboard warna hitam. Jadi nantinya kalian akan menganalisis bagian-bagian teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, seperti biasa, ya tujuannya sudah Pak ini kasih tahu, ya sudah Pak ini jelaskan. Sekarang Pak ini akan menjelaskan prosesnya. Ya. Pada pertemuan kali ini, proses pembelajarannya seperti biasa. Ya, nantinya kalian akan mengamati terlebih dahulu sebuah gambar. Ya, setelah itu nantinya Pak ini akan kasih LKPD yang akan kalian diskusikan bersama temannya, ya, teman kelompok diskusinya yang nanti akan kita bagikan. Setelah itu nantinya Pak ini juga akan mengambil penilaian. Di mana penilaian yang akan Pak ini ambil itu ada dua, ya. Yang pertama penilaian keaktifan kalian ketika diskusi. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu ada penilaian pengetahuan yang nantinya kita gunakan aplikasi Quizizz, ya, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi pembelajaran pada hari ini. Ini Pak ini sudah siapkan gambar, ya. Gambar apa ini menurut kalian? Tsunami. Hujan, badai. Apa lagi? Angin topan. Ya, kita masih menerka-nerka ya. Ini fenomenanya dikatakan angin ribut, tapi ada pergerakan air laut yang ke darat, ya kan? Ya, dikatakan hujan, memang betul ada hujan rintik-rintiknya, tapi juga ada anginnya. Nah, kalau fenomena seperti ini lebih tepatnya ke apa ya? Tsunami. Ya, ada yang masih ingat dulu itu tsunami pada tahun berapa ya? 2018, 2011, 2004. Di mana tepatnya, Billy? Di Aceh. Ya, gambar ini lebih tepatnya masuk ke fenomena alam tsunami. Ya, di sini jelas. Ya, dari pantainya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham. Nah, bagaimana? Kan tadi sudah, oh ini gambarnya gambar tsunami. Nah sekarang bagaimana tsunami itu bisa tercipta, bisa terjadi? Bagaimana? Pergeseran lempeng, gempa terlebih dahulu, kemudian airnya surut, ya surut. Setelah itu naik. Ya, dimuntahkan ke darat. Ya, sekarang kita coba apakah proses terjadinya seperti itu, kita lihat. Ya, benar. Pertama, tahapannya adalah gempa. Nah, dari gempa menyebabkan perubahan dasar laut dan air menyusut. Ya, sehingga ada gelombang besar yang terbentuk. Kan sudah surut, kemudian dimuntahkan jadi sebuah gelombang, ya, terbentuk dan naik sekitar, kalau di sini datanya sekitar 800 km per jam tuh ya. 800 km per jam. Bayangkan, kalian saja naik sepeda motor dari rumah misalkan 100 km.
Apa yang kalian terima? Angin, ya. Itu baru angin. Iya kan? Bayangkan kalau air sebegitu tingginya dengan kecepatan 800 km. Setelah itu gelombangnya melambat ya di pantai yang landai. Tahu yang landai? Tahu yang landai? Laut kita, daratan kita itu kan tidak lurus, curam kan? Nah, ketika airnya tinggi, terjadi gelombang, di daratan itu kan cekung, seperti ini, curam. Itu dihempaskan dulu, sehingga ketika dihempaskan ke daratannya, airnya akan lebih cepat lagi, ya, sehingga tuh meningkat lagi di area yang tinggi. Makanya tidak heran fenomena alam yang terjadi di Aceh banyak memakan korban. Ya. Jangankan tsunami, fenomena alam yang kecil saja. Tadi Mas Dandi sudah memberikan contoh banjir. Coba banjir. Banjir kalau hanya tergenang masih enak. Bayangkan kalau ada arusnya. Ya, berapa banyak keluarga yang hilang, ya kan? Nah, maka dari itu gambar yang sudah Pak ini siapkan ini, ya, tadi sudah ada rangkaiannya, ada 1, 2, 3. Ini nantinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian akan menentukan bagian-bagian ini strukturnya apa. Jadi bukan ke gambar lagi, ya. Jadi teks, medianya nanti teks. Ya, gambar ini menjadi stimulasi, ya. Istilahnya bahan, ya, bahan kalian untuk tidak bayang-bayang lagi. Oh, iya, ternyata seperti ini, ya. Itu nantinya. Sampai di sini dari gambarnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, ini sudah banyak disiapkan, silakan kalian membentuk kelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya, baik. Sebelum Pak ini bagikan LKPD-nya, Pak ini tentukan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan di belakang kelompok 4. Setelah ini kalian akan berlatih, ya. Kalau tadi kita sudah menggunakan gambar untuk melihat rangkaian kejadian fenomenanya. Setelah ini kalian akan mencari sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menentukan bagiannya berdasarkan strukturnya. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, sudah menerima semuanya? Silakan, ya, silakan dilihat, dibaca di bagian A, B, dan C. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Waktu 20 menit atau 15 menit cukup untuk mengerjakan? 15 menit ya? Ya, silakan bisa dikerjakan. Ini struktur ya? Iya. Iya. Ini kita boleh cari di internet nggak ya referensinya? Coba tanya Pak Yogi. Pak, Ya. kita Ya, boleh kenapa? lihat dari internet untuk dari struktur. Oh ya, boleh ya. Silakan kalian bisa buka referensinya menggunakan buku siswanya, ya. Itu di halaman 138 ya. Silakan. Di halaman 138 itu ada. Ya, ada kan? Nah, di situ tentang strukturnya. Silakan, boleh. Kemudian
referensi yang lainnya bisa kalian juga lihat di LKS-nya di halaman 94. Ya, silakan. Boleh. Selain dari dua referensi dari guru siswa sama LKS, silakan boleh. Ya. Kan sudah bawa gawainya masing-masing kan? Ya, boleh itu dipergunakan. Silakan. Bisa dipakai. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya tentang strukturnya, tentang bagian-bagiannya. Ini masuk yang bagian apa? Boleh, ya. Silakan. Bisa digunakan gawainya. Ini di kamar. Pak, Ya. ini maksudnya apa nih Pak? Berikan alasan dan tuliskan kalimat penandanya ketika sudah ditentukan bagian-bagian teks sesuai struktur yang telah ditentukan pada poin B. Ini teksnya diapain Pak? Ya, ini teksnya kan tadi kamu analisis. Ya, ini silakan kamu analisis. Boleh kamu kasih garis bawah atau kalau ada stabilonya, kamu gunakan stabilonya. Ya, setelah itu kamu kasih alasannya. Kenapa misalkan di paragraf pertama ini masuk ke struktur apa? Alasannya apa? Kalimatnya yang mana sebagai penanda dari strukturnya? Seperti itu. Bisa ya? Bisa Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan sambil dilihat ya. Waktunya kurang 5 menit ya. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Oh, aman ya. Ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Belum ada ya. Gimana kelompok 1? Sudah? Ya, disiapkan ya. Ya, ini sudah bagus. Sudah ya. Alasannya sudah? Sudah. Sudah. Penanda kalimatnya? Sudah. Nah, kalimatnya silakan diberi tanda. Ya, diberi tanda. Mana ini yang termasuk kalimat identifikasi fenomena misalkan. Nah, mana dikasih tanda di sebelah sini kalimatnya. Atau mau ditulis di sini boleh, di bawahnya boleh. Ya, silakan. Nanti setelah ini ketika mau presentasi jangan lupa nanti 2 teman ya, satu untuk operator, satunya lagi untuk presentasikan, ya. Ya. Ya, silakan yang sudah selesai tiap kelompoknya silakan dikirimkan ya hasil dari LKPD-nya agar nantinya ketika kalian sudah presentasi ya teman yang lainnya juga melihat ya hasilnya yang dituliskan nanti di media slide-nya ya. Silakan. Ini kelompok siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 ya, kelompok 2 dulu. Ya, silakan bisa dipersiapkan untuk presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Cahaya Mariska sebagai presentator dan Siva sebagai operator. Di sini kita akan membahas tentang bagian struktur teks eksplanasi. Sini teksnya berisikan menjelaskan proses terjadinya hujan. Untuk paragraf pertama, tolong Mbak Siva agak ke atas. Bagian struktur teks adalah identifikasi fenomena karena berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Karena yang dibahas adalah hujan, kita dapat menemukan di kalimat ketiga. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Untuk paragraf kedua, bagian struktur teks adalah penggambaran rangkaian kejadian. Karena rangkaian kejadian berupa sebab atau akibat. Di situ ada di kalimat pertama, hujan dapat terjadi karena adanya bantuan dari sinar matahari. Sinar matahari yang panas akan membantu air laut, sungai, dan yang lainnya menguap. Penguapan itu akan menghasilkan uap-uap yang menuju ke atas atau melayang di udara. Tidak hanya berhenti pada proses tersebut, uap-uap di udara akan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi
Inilah yang akhirnya membentuk sebuah awan. Awan-awan tersebut akan bergerak ke sana kemari terbawa oleh angin menuju atmosfer bumi yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyaknya uap yang naik dan menjadi butiran es atau tetesan air dalam awan membuat awan tidak dapat menopang atau menahan berat. Kemudian jatuhlah butiran es atau tetesan air tersebut ke sebuah permukaan bumi. Dan terakhir, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, bagian struktur teks adalah interpretasi, berisi kesimpulan sesuai dengan penafsiran berdasarkan fakta yang ada di teks. Sini kita dapat melihat di paragraf bawah terakhir ya. Hujan tidak akan berbahaya jika kita dapat meminimalisasi efek yang dihasilkan. Ada baiknya kita tetap menjaga kebersihan agar hujan tetap bersahabat dengan kita. Karena kita tidak menjaga kebersihan, hujan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor dan genangan di mana-mana. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi ya atau hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1, 3 dan 4 untuk menanggapi. Silakan. Siapa? Ya, Mas Billy, kelompok 3 ya. Ini struktur bagian nomor 2, punya situ kalimat penjelas. Ke situ, kelompok 2. Kalimat penjelas ini mengambil dari situs apa? Google, dari Google. Kok berbeda? Ya, itu tadi dari Mas Billy. Yang ditanyakan oleh Mas Billy tadi, ini Pak Yoni jelaskan lagi ya, pertanyaan dari kelompok 3. Tadi Mas Billy itu menemukan struktur yang kedua, kalau dari referensi internet itu kalimat penjelas. Nah, sedangkan di situ penggambaran rangkaian kejadian. Baik, untuk struktur kedua, kelompok kami mengambil referensi dari buku siswa dan buku LKS. Ya, atau kita sepakati bersama dulu untuk jawaban struktur yang kedua kita gunakan yang mana? Ya, karena di situ ada penggambaran rangkaian kejadian. Ya, kalau kelompok 1 sama rangkaian kejadian, kelompok 4 deretan penjelas. Ya, itu beda lagi. Ini juga kalimat penjelas. Nah, sekarang kita sepakati jawabannya untuk struktur yang kedua, untuk teks eksplanasi, kita gunakan yang mana? Rangkaian kejadian ya. Ya, itu lebih masuk. Ya, kan ini fenomena. Ya, bukan berarti yang ditemukan tadi kalimat penjelas sama deretan penjelas itu salah, tidak ya. Tapi kita gunakan dan kita sepakati jawabannya untuk paragraf kedua itu kita gunakan rangkaian kejadian. Ya, seperti itu. Silakan dari kelompok mana lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 1 ya. Ya, silakan siapkan diri untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Adhania Quratul Ain sebagai presentator dan rekan saya Adinda Mahira Syafana sebagai operator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk paragraf pertama, bagian struktur teks adalah identifikasi fenomena. Alasannya karena berisi gambaran umum peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian paragraf kedua, struktur teksnya adalah penggambaran rangkaian kejadian. Alasannya karena berisi sebab akibat atau kausalitas terjadinya hujan. Selanjutnya paragraf ketiga, bagian struktur teksnya adalah interpretasi atau kesimpulan atau ulasan. Alasannya karena berisi ulasan atau komentar penilaian tentang kejadian yang
terpaparkan dalam teks tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Dari strukturnya tadi sudah dibahas atau ada yang menanggapi tentang strukturnya. Nah, sekarang untuk kelompok 1 ini silakan ditanggapi di bagian alasan atau penanda kalimatnya. Silakan. Untuk paragraf yang pertama, untuk kelompok 1 karena berisi gambaran umum peristiwa yang dibahas. Kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 sama jawabannya. Kelompok 4 mungkin berbeda. Berbeda. Ya, berbedanya di mana? Oh, pernyataan umum. Ya, baik. Sekarang kita juga sepakati untuk struktur di paragraf yang pertama. Ya, kita gunakan yang mana? Identifikasi fenomena. Di situ tadi kelompok 4 gambaran umum. Ada lagi yang berbeda? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kita sepakati jawabannya dulu. Untuk strukturnya di bagian paragraf pertama ini, identifikasi fenomena atau gambaran umumnya. Identifikasi. Kalau dari referensi bukunya, di buku siswanya, identifikasi fenomena. Ya, kita gunakan itu saja ya. Sepakat ya? Ya. Sekarang untuk alasan atau penanda kalimatnya. Apakah sama semuanya? Di paragraf yang pertama ini penanda kalimatnya itu berada di, kalau di kelompok 1 banyak peristiwa alam yang terjadi di muka bumi ini. Salah satunya peristiwa alam yang tidak dapat dihindari adalah hujan. Kalau dari kelompok yang lainnya ada yang berbeda? Kelompok 2 ada yang berbeda? Kita sepakati sama? Sama ya. Karena di paragraf yang pertama ini menggambarkan gambaran umum tentang hujan. Ya, kita sepakati. Kemudian untuk paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua tadi kita sepakati strukturnya adalah penggambaran rangkaian kejadian. Ya, atau rangkaian kejadian, ya kan? Ya. Kemudian untuk alasannya. Alasannya karena berisi sebab akibat, ya. Kausalitas terjadinya hujan, sebab akibat. Ya, sedangkan untuk penandanya di sini ada di paragraf kedua di bagian kalimat hujan dapat terjadi karena adanya bantuan dari sinar matahari sampai pada udara. Ya. Kelompok yang lainnya ada yang berbeda? Sama? Sama ya, karena berisikan rangkaian. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, proses kondensasi itu tidak termasuk rangkaian kejadian atau tidak? Termasuk ya. Nah, berarti penandanya apa di sini kalimatnya? Apa kalimatnya? Akhirnya, ya kan? Ya. Tuh, akhirnya. Itu kan masuk ke rangkaian. Kalau ada akhirnya berarti sebelumnya itu ada sebuah proses kejadian atau rangkaian kejadian yang terlewati dulu, ya kan? Baru setelah itu ada rangkaian kejadian setelahnya. Ya, itu penandanya. Kalau yang di paragraf pertama tadi gambaran umum, ya kan? Ya, itu. Kemudian untuk yang paragraf ketiga. Di paragraf ketiga strukturnya interpretasi. Bisa kesimpulan, bisa ulasan. Ya, sedangkan itu alasannya karena berisi alasan atau komentar. Nah, kita lihat penandanya. Ada atau tidak? Penandanya kalau dari kelompok 1
itu meskipun hujan dapat terjadi kapan saja, kita tidak boleh terlalu khawatir sampai pada tanah longsor dan genangan di mana-mana. Untuk kelompok yang lainnya sama atau berbeda? Sama? Kelompok 3? Sama. Wah, sudah pintar semua ya. Ya, itu tadi kita sepakati jawabannya. Berarti untuk yang di bagian sini bisa berupa komentar atau penilaian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan bisa kembali ke tempatnya. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya agar Pak Yani nilai. Ya, LKPD-nya sudah Pak Yoni nilai dari tiap kelompoknya. Silakan ini diperhatikan. Ya, Pak ini akan menegaskan kembali dari apa yang sudah ditemukan tadi tentang strukturnya. Benar, untuk strukturnya di teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, kemudian yang kedua rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada interpretasi atau ulasan. Ya. Nah, di sini di identifikasi fenomena tadi sudah bagus, kelompok 4 sudah menemukan. Ya. Jadi ada penjelasan tentang gambaran umumnya. Ya, ada gambaran umumnya. Kemudian di penandanya itu biasanya menjelaskan pengertian. Ya, tadi kan sudah menemukan ya, ada yang menggarisbawahi tadi kelompok 2 yang adalah hujan. Nah, itu ditandai. Nah, ditandai itu adalah itu merupakan cirinya ya, ciri kalimat kalau dia menandakan pengertiannya ya. Untuk yang kedua, proses rangkaian kejadian tadi sudah bagus, kelompok 1 menemukan ya kausalitas sebab akibat. Karena kalau rangkaian kejadian itu memang menjelaskan tentang prosesnya. Bagaimana kalau tadi hujan, bagaimana hujan itu terjadi. Ya, mulai dari evaporasi ya. Tadi sudah bagus Pak, ini lihat dari setiap kelompoknya ada yang melihat dari gambarnya. Nah, dari gambarnya itu kalian sudah terbantu ya untuk memahaminya ya, itu sudah bagus. Kemudian paragrafnya itu biasanya tidak hanya 1. Kalau di paragraf yang pertama tadi tentang gambarannya itu pasti berada di awal ya untuk gambaran umumnya. Tapi kalau yang rangkaian kejadian ini pasti lebih paragrafnya, ada 2 ya, tidak hanya 1 saja, 2 sampai lebih. Kemudian yang terakhir ada interpretasi atau ulasan. Nah, sebetulnya ini opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Nah, karena di sini memasukkan ulasan atau komentar dari penulisnya ya. Tadi sudah bagus ditemukan bahwa itu ada di paragraf ketiga ya dari paragrafnya. Nah, di sini sebagai penutup tuh, bukan keharusan ya. Penutup teks ini berkaitan dengan intisari dari pernyataan umumnya. Jadi pernyataan umum yang sudah ditemukan itu disampaikan lagi ya, menggunakan komentar atau bahasa dari penulisnya. Nah, berarti apa kesimpulan apa yang bisa dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, bagus Adinda. Kita mempelajari struktur teks eksplanasi. Ya. Selain kita mempelajari strukturnya, apa lagi yang bisa kita simpulkan? Apa? Tadi ada medianya kan? Apa medianya? Hujan, gambar. Ya, dengan adanya gambar, ya kalian juga paham. Kalau hanya tulisan, kalian hanya membayangkan kan? Ya, itu. Nah, maka dari itu tadi sudah kita dapat 2 kesimpulannya. Yang pertama tentang strukturnya. Ya, kita memahami strukturnya agar kita tidak
salah dalam menentukan ini teks eksplanasi atau bukan, ini teks berita atau tidak. Ya, karena kemarin pertemuan sebelumnya itu kan kita menemukan ciri-cirinya faktual. Ya, berita juga faktual. Ya, tapi beda informasi yang disampaikan di sini terkait dengan fenomenanya. Ya, itu kesimpulannya. Ya, Bapak senang hari ini kalian sudah aktif ya menggunakan gadget dengan bijak ya, mencari bahan referensinya sudah bagus, banyak yang menemukan untuk strukturnya ya, ada banyak perbedaan ya. Dari kelompok 1 tadi ketika mengerjakan apa kesulitan apa? Oh, untuk penandanya, penanda kalimatnya. Untuk yang kelompok 2? Wah, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Kelompok 3? Bagian struktur teksnya. Oh, yang rangkaian peristiwa. Oke, kemudian tidak ada. Ya. Tadi penandanya ya memang benar. Kalau tidak teliti di kalimat penandanya itu akan sulit kita temukan. Ya, tapi kalau kita pahami lagi strukturnya, oh, ini strukturnya gambaran umum. Nah, berarti pengertian. Nah, itu tadi kan Pak ini sudah jelaskan lagi untuk penegasan ulangnya. Di situ kan sudah ada. Kalau identifikasi fenomena pasti di situ ada pengertian yang ditandai dengan kata adalah, merupakan. Ya, kemudian untuk rangkaian itu pasti ada kalimat karena, akhirnya, disebabkan. Nah, itu kan ada muncul kan tadi ya. Nah, kemudian yang interpretasi itu pasti ada komentar. Dikomentari, hujan itu biasanya. Nah, kalau ada kata biasanya, ya itu. Ya, tapi Bapak bagus ya, salut untuk pertemuan kali ini. Tepuk tangan dulu buat kalian. Sekarang Pak ini akan ambil penilaian pengetahuan. Ya, silakan. Dipersiapkan dulu gawai masing-masing. Pastikan sudah terhubung ke jaringan internetnya. Untuk linknya Pak ini akan kirimkan di grup kelas. Ya, baik. Pak ini akan segera mulai untuk pengambilan penilaian pengetahuan. Silakan. Bisa dikerjakan. Sebelum Pak ini akhiri, seperti biasa, jangan lupa 2P ya, tetap 2P. Pak ini gunakan istilah 2P. Pelajari kembali apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, kemudian pahami ulang, dipahami ulang ya, agar nantinya kalian bisa paham benar ya. Oh ya, berarti strukturnya ini ditandai dengan ini ya. Kenapa kok kalian wajib pelajari kembali dan pahami ulang? Karena untuk pertemuan selanjutnya kita tetap mempelajari tentang teks eksplanasi, tapi pertemuan berikutnya kita akan menganalisis untuk kebahasaannya. Ya, tadi kita sudah singgung untuk kebahasaannya, mulai dari adalah dan sebagainya. Silakan sebelum Pak ini akhiri, ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Pak Yoni cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi rangkaian video pembelajaran untuk uji kinerja saya
selaku mahasiswa dan juga anak-anak peserta didik saya di SMP Muhammadiyah 2 Malang mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salam literasi.